kuat sekali ya. Dan di sini juga ada yang S3 juga. Jadi saya rasa keilmuan kalian sudah cukup kuat lah. Dan tadi saya juga menyimak penjelasan dari Mbak Devi yang begitu luar biasa sekali. Tapi tadi sudah apa tadi sudah penalaran analitis sama kecukupan data itu salah satu topik TPA yang sangat susah. Saya akui itu yang sangat susah. Dan ini saya akan berikan yang kuantitatif. Ini lebih mudah dibandingkan yang tadi. Jadi memang yang dibahas Mbak Devi tadi itu topik TPA paling susah. Oke, itu aja. Mungkin bisa di next dulu, Mbak. Oke, bisa di next. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan. Ini bisa diklik aja nggak? Di aritmetika, sebenarnya kalau teman-teman sering mengerjakan soal-soal matematika di tingkat SD barangkali ya atau SMP, saya rasa itu cukup membantu sekali. Bahkan di soalnya LPDP kemarin ada loh soal yang hanya tambah-tambahan dan perkalian. Nah, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Ternyata masih banyak juga yang bingung. Jadi di sini saya juga berusaha untuk menghadirkan soal-soal yang nggak terlalu susah, tapi cukup sering muncul. Dan kebanyakan soal yang saya ambil dari buku TPA-nya Aristo Chandra. Nah, bagi teman-teman yang belajar TPA, saya sarankan pakai buku itu. Oke, saya rasa kalian bisa baca sendiri dan yang paling saya tekankan adalah practice make perfect ya. Jadi selalu berlatih. Tetapi ketenangan itu selalu diperlukan dalam mengerjakan soal-soal TPA. Oke, itu aja mungkin bisa di next. Ini nih, yang pertama mungkin bisa di stop dulu, Pak. Stop. Oke, mungkin bisa dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dijawab di kolom komentar. Oke, silakan dikerjakan dan berusaha kalau udah nemu jawabannya boleh ditulis di kolom chat. Tentu saya berharap kalian nggak pakai kalkulator ya, karena waktu tes tentu nggak boleh pakai kalkulator. Dan ini soal sebenarnya juga, ya kalau kita mau jujur, ini soalnya anak SD sebenarnya. Atau barangkali SMP kelas 1 lah. Oke, masih belum ada yang jawab nih. Mbak Siren jawab C. Wah, ini 16, tapi dia ragu, makanya pakai tanda tanya. Masih 2 orang. Ada lagi yang berusaha jawab? 14. Oke, Mbak MC mungkin bisa di next ya. Oke, ini soal barangkali agak tricky ya. Kita berusaha disusahkan dengan bentuk negatif 2 pangkat 2. Di situ saya coba sajikan bahwa negatif 2 yang diberi tanda kurung di situ, pangkat 2, itu sama dengan 4. Maknanya kita mengalihkan negatif 2 dikalikan negatif 2. Seperti dulu negatif dikalikan negatif hasilnya selalu positif. Maka negatif 2 kali negatif 2 ketemu 4. Tetapi ketika yang sebelah kanan itu negatif 2 pangkat 2, itu maknanya negatif dari 2 pangkat 2. Jadi yang dipangkatkan hanya si 2 saja.
Alhasil, hasilnya juga harus negatif. 2 pangkat 2, 4, jadi ya negatif 4. Artinya apa? Artinya di sini kalian kalau ketemu dua bentuk ini harus bisa mengenali dan setelah ini membedakan bahwa ternyata tanda kurung itu sangat penting sekali. Dan ketika kita lihat di soal, sebenarnya tanda kurung di situ tidak mencakup negatif 2 ya, tapi tanda kurungnya mencakup negatif 2 pangkat 2. Jadi tentu negatif 2 pangkat 2 itu adalah negatif 4. Sehingga 2740 dikurangi negatif 4, situ kurang ketemu negatif, ya hasilnya positif. Sehingga kita peroleh 2744. Nah, di sini saya sesuai topik di atas bahwa aritmetika itu tidak melulu hitung-hitungan. Tentu sah-sah saja bila kalian mau menghitung 12 kali 12 kali 12, 14 kali 14 kali 14. Itu boleh saja, tetapi saya yakin itu sangat menghabiskan waktu. Sehingga kita cukup melihat bilangan satuannya saja. Di situ kan ada 2744. Jelas bahwa satuannya 4. Kalau kita lihat opsi jawaban di situ ada 12, 14, 16, 24 sama 26. Nah, kalian perhatikan di situ ada bilangan belasan ya. Belasan itu depannya angka 1 sama 20-an. Depannya angka 2. Nah, kalian perhatikan bahwa 20 pangkat 3 itu sama artinya dengan 2 pangkat 3 kali 10 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Kita ketemu 8. Tambahin 03. 8.000. Artinya apa? 20 pangkat 3 itu 8.000. Sehingga nanti 24 dan 26 itu pasti lebih dari 8.000. Padahal di sini kita hanya boleh 2744. Ya, 2000. 2000-an saja. Sehingga bilangan yang di atas 20 itu sudah jelas jangan dipilih. Salah. Sudah jelas salah. Sehingga kita hanya boleh fokus sama yang belasan saja, yaitu 12, 14, sama 16. Untuk 12, kita perhatikan satuannya adalah 2. Kita tahu 2 pangkat 3 maknanya 2 kali 2 kali 2. Ya, berarti 8. Berarti satuannya nanti 8. Padahal 2744 satuannya 4. Berarti salah. Kita pilih 14, belakangnya ada 4. Kita hitung 4 pangkat 3. Caranya hitung 4 kali 4, 16. Diambil belakangnya aja, 6. 6 kali 4, 24. Ambil belakangnya aja 4. Oh, berarti 4 pangkat 3, satuannya 4. Kita simpan dulu. Terakhir, ada 16, satuannya 6. 6 pangkat 3, berarti 6 kali 6, ketemu 36, ujungnya 6. Kalikan 6 lagi, ya ketemu 6 lagi, kan balik lagi ketemu 36 lagi. Jadi 6 pangkat 3, ujungnya atau satuannya selalu 6. Kita lihat bahwa dari opsi A sampai C, yang satuannya 4 hanyalah 14. Sementara opsi DE jelas salah karena lebih dari 8.000. Sehingga dari opsi A, B, C, D, E, yang benar adalah opsi B. Barangkali ada yang mau bertanya, ini nomor 1. Oh, ini ada yang benar nih, Anggi Lestari. Kak, jadi matematika itu kalau negatif 2 dikali dalam kurung negatif 2 itu bisa positif gitu ya? Boleh ditulis di chat aja, saya bingung bayangkannya. Aku masih bingung yang negatif ini ya. Enggak, maksudku bisa nggak ditulis di Iya, kolom chat? tak. Saya tulis di ini ya. Aku karena kalau dikatakan, saya sendiri juga bingung membahasakan antara negatif 2 pangkat 2 sama negatif 2 pangkat 2. Kalau dibahasakan kan ya sama aja. Tapi secara tulisan beda. Oke. Ya memang gini, saya tulis negatif 2 kali negatif 2. Nah gini, memang negatif 2, kalau negatif 2 itu positif. Teman-teman saya jawabnya juga di kolom chat. Nah,
Kalau negatif 2 kuadrat ini, kalau gini positif, Oh, kalau dalam ini kurung. negatif. Oh, dalam kurungnya. Ya, jadi kuncinya di tanda kurungnya memang. Jadi di matematik tanda kurung itu berguna untuk memisahkan siapa yang mau dikuadratkan. Pertama, oke. Yang lain ada yang mau tanya atau bisa dilanjutkan? Lanjut, Kak. Oke, bisa dilanjutkan, Mbak. Oke, stop di sini dulu. Kalian jawab dulu coba. Wih, keren ini. Jawabnya cepat-cepat ini. Recording stop, Mbak Dian. Iya, sebentar. Itu tadi Kak Devi nge-recording. Oh, gitu. Oke, sudah terrecord kembali. Wah, keren nih. Udah jawab cepet-cepet. Jawabannya sama. Oke, bisa di next. Nah, ini termasuk konversi nilai ya. Artinya kita mengkonversi dari satu ukuran ke ukuran lain. Ukuran pecahan kita konversi ke ukuran persentase. 6/7 tambah 9/14 seperti dulu menjumlahkan dua bilangan pecahan berarti disamakan yang bawah menyebutnya. 6/7, 7 kali berapa yang hasilnya 14? Kita tahu 7 kali 2, sehingga 6 juga harus dikali 2, temu 12. 12 tambah 9, 21. 21/14, kita tertarik untuk menyederhanakan bentuk ini. Karena sama-sama faktor dari 7, kita bagi 7, kita peroleh 3/2. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa 1 itu sama dengan 100%. Jadi kalau 3/2 ya 3/2 kali 100%. Bagaimana mengalihkan 3/2 dengan 100%? Ya 100 dibagi 2, ketemu 50. 50 kali 3, 150. Tinggal nambahkan tanda persen saja. Oke, kita ketemu jawabannya yang B. Saya rasa tadi hampir semuanya jawabannya benar. Oke, bisa dimengerti ya. Ini nih, lanjut. Yang tadi gampang jadi benar semua. Ini kayaknya juga gampang. Oke, udah 2 orang yang jawab. 3 orang. Keren-keren nih ya. Cepat juga jawabnya kalian. Oke, bisa di next, Mbak. Oke, ini tipikal berhitung. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya sah-sah saja ketika kalian dikalikan langsung begitu. 3 kali 21 ketemu 63, 12 kali 3, 36, kemudian dijumlah, kemudian 18 kali 3 dikurangkan. Itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Dan itu juga benar. Tapi barangkali untuk teman-teman yang tertarik bagaimana sebenarnya mengerjakan ini supaya kita nggak perlu mengalihkan bilangan yang besar seperti di layar itu. Jadi itu namanya mengelompokkan ya atau asosiatif.
Kita kelompokkan, di situ kan 3 kali 21 ditambah 12 kali 3. Sama-sama ada 3, jadi 3-nya dikelompokkan. Dan di situ 21 tambah 12, 33. Begitupun yang ruas kanan ya. Yang ruas kanan sama-sama kali 3, sehingga kita juga bisa mengelompokkan bilangan 3. Dan di situ 18 tambah M. Sebenarnya dari sini, dari 3 kali 33 sama dengan 3 kali 18 tambah M, kita udah tahu bahwa karena di situ dihubungkan dengan tanda sama dengan, ya kiri sama kanan harus sama. Kiri ada 33, kanan ada 18 tambah M. Jadi pertanyaannya tinggal 18 tambah berapa yang hasilnya 33. Itu sama artinya dengan menanyakan 33 dikurang 18. Ya, kita ketemu bilangan 15. Oke, untuk soal ini semuanya sepakat ya, opsi E. Bisa dilanjutkan ini. Oke. Nomor 4. Oke, ada satu jawaban Mbak Agnesa. Mbak Siren juga. Ini mohon maaf, ini suara saya agak begitu jelas. Ada lagi yang jawab? Masih 2 orang. Oke, mungkin bisa di next, sudah ada 3 yang jawab. Ini tipikal berhitung. Ini kaitannya sama aturan operasi hitung. Jadi begini, kalau kita ketemu operasi hitung kali bagi tambah kurang, mana yang kita dahulukan? Sebenarnya cuma ada 2 aturan sih. Yang pertama, kali bagi itu didahulukan, baru kemudian tambah kurang. Ya, antara kali dan bagi mana yang lebih dahulu? Ini kadang menjadi masalah. Kali dan bagi mana yang lebih dahulu? Kesepakatan terakhir di matematika antara kali dan bagi itu sama-sama kuat, maka yang dikerjakan lebih dulu adalah dikerjakan dari sebelah kiri. Jadi ya pokoknya kita ngerjakan dari sebelah kiri gitu aja. Itu aturan terbaru. Tapi di soal ini nggak ada kok. Tapi maksudnya nanti kalau misalkan ketemu soal, misalkan 0,16 kali 0,5 bagi 0,12, berarti kita kerjakannya dari sebelah kiri dulu. Jangan dibagi dulu. Kecuali ada tanda kurung. Tanda kurung mengalahkan segalanya. Itu tipsnya. Kemudian kalau ketemu tanda bagi titik 2, itu saya rasa lebih mudah pakai tanda per ya. Karena tanda per paling nggak bisa memisahkan dengan tanda minus 0,92 itu. Kemudian di situ ada 0,5. 0,5 itu lebih mudah kalau ditulis setengah ya. Karena artinya apa? Kalau kita menulis setengah, kita tinggal bagi 2 aja. Tapi kalau dikali 0,5, nanti harus dikali 5. Agak susah. Tapi kalau 0,16 kali setengah, artinya ya 0,16 bagi 2. Gimana caranya? Ya 16 bagi 2 aja, 8. Berhubung 0,16 itu ada 2 angka di belakang koma, ya 8 ini harus berada di 2 angka di belakang koma. Sehingga mau nggak mau harus kita tambahkan 1 0, 0,08. Nah, kemudian di situ kita selalu di matematika punya istilah pindah ruas ya, atau sebenarnya dijumlahkan kedua ruas.
Jadi min 0,92 dipindah jadi plus 0,92. Ini hanya masalah koma. Bisa di next, Mbak. Oke, banyak yang benar ya. Ini dari opsi A sampai E bilangannya sama 27. Hanya beda angka saja. Ini juga tipe ke soal yang sebenarnya nggak terlalu susah, tapi perlu namanya ketelitian begitu. Saya bisa perhatikan sendiri di sebelah kanan. Saya sudah jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Paling nggak di situ saya mengajarkan bahwa menghitung 0,9 kali 0,9 itu pertama 9 kali 9 aja dulu. Kemudian kita hitung berapa angka di belakang koma. Karena di situ 0,9 ada 1, 0,9 ada 1, dikali berarti ya mau nggak mau harus dua angka di belakang koma, sehingga 0,81. Barangkali perkalian-perkalian 6 sampai 10 itu memang paling nggak kita harus hafal ya. Seperti kalau ada 81 kita harus terbayang itu 9 kali 9. Begitupun 72 berarti itu kan 8 kali 9. Jadi operasi-operasi elementer seperti itu harusnya kita juga berusaha untuk menghafalkan. Tentu ada juga bilangan kuadrat seperti 64 itu 8 kali 8 dan seterusnya. Kita harus berusaha untuk terus berlatih mengingat bentuk-bentuk itu. Kemudian 3% itu ekspresi dari 3 per 100. Kalau 0,9 itu 9 per 10. Kalau mengalihkan dua pecahan, ya atas kali atas, bawah kali bawah. Itu aja. Kemudian kalau 27 per 1000, berarti kita geser 3 angka di belakang koma. Jadi kita hitung 2 dan 7 itu kan cuma ada dua bilangan. Berarti harus tambahkan 1 nol lagi. Oke, semua jawabannya benar sih. B. Nah ini nih, aku pindah ke perbandingan. Dibanding aritmatika, sebenarnya perbandingan ini lebih tricky lagi ya, agak lebih sedikit susah lah dibandingkan yang aritmatika. Meskipun di sini kita nggak perlu hitung-hitungan yang terlalu rumit, tapi memang kita harus lebih cerdik melihatnya. Sebenarnya semua topik-topik ini adalah bagian dari kecukupan data ya, yang sudah dibahas sama Mbak Devi tadi. Jadi sebenarnya kecukupan data itu soal-soalnya juga dari perbandingan, dari aritmatika, tapi mereka lebih fokus sama kecukupan datanya saja. Sekarang di aritmatika sama di perbandingan, kita fokus untuk mencari nilainya. Itu mungkin bisa di next. Ini tadi memang di stop recording ya, Mbak Dian?
Zoom wifi rumahnya saya gangguan deh aku. Oh, Jadi bentar ya, itu ya. mau pakai HP paketan. Oke, oke, oke. Bentar saya minum. Oke. Bisa di next. Dia aku ini nggak usah di recording nggak apa-apa. Aku bisa itu download di YouTube kuliah official. Oke, oke. Nggak apa-apa. Iya. Ini ya, apa? Live streaming gitu ya? Iya, benar, Dek. Oke, nggak apa-apa sih. Oke, kita mulai dengan yang mudah dulu aja. Ini materi pangkat-pangkatan. Sebenarnya ini nggak susah. Seperti 2 pangkat 3, kita menghitungnya cuma 2 kali 2 kali 2. 3 pangkat 1 berarti cuma 3 gitu doang. Akar 9 itu artinya berapa kali berapa ya? 9 ya, 3 kali 3. Gitu aja kita ketemu P8, Y3, Z3. Tinggal kita mencari opsi A, B, C, D, E mana yang benar gitu. Karena Y dan Z sama, berarti ya Y sama dengan Z. Dan P-nya 8, berarti si P harus lebih dari Y sama Z. Oke, jawabannya benar semua. Oke, bisa di next, Mbak. Sebenarnya tanpa penjelasan saya yang sebelah kanan, kalau kalian memperhatikan yang di awal tadi ya, yang soal aritmetika masalah negatif 2 pangkat 2, sekali lihat soal ini pasti langsung ketemu jawabannya. Karena antara M dan N ini sebenarnya hanya beda masalah negatifnya di mana. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bilangan negatif, kita kalau dipangkatkan, seperti negatif 6 pangkat 6, miliknya si N ya. Kalau si M, itu jelas itu negatif, karena yang dipangkatkan cuma 6 pangkat 6. Tapi N itu kan negatif 6, dipangkatkan 6. Nah, bilangan negatif, kalau dipangkatkan, kita lihat pangkatnya. Kalau pangkatnya itu bilangan genap, 2, 4, 6, 8, itu hasilnya positif. Tapi kalau pangkatnya ganjil, 1, 3, 5, itu negatif. Jadi misalkan negatif 6 dipangkatkan 3, itu ketemunya negatif. Jadi bilangan negatif, kita fokus sama pangkatnya. Pangkatnya bilangan genap apa bilangan ganjil. Berhubung di situ 6 itu bilangan genap, jadi N itu nilainya positif. Maka di sebelah kanan saya tulis N itu
positif. Sehingga antara M sama N ya besar N, karena M negatif, N positif. Nah, bedanya antara M dan N kan cuma negatif aja. Dan kita tahu negatif dari bilangan negatif adalah positif. Kalau guru SD dulu menjelaskan, negatif ketemu negatif itu positif. Itu kalau katanya guru SD kan begitu. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah opsi E. Saya yakin banyak juga yang agak terkecoh di soal ini, dan saya berharap nanti di soal selanjutnya bisa. Oke, ini soal nomor 3, belum ada yang jawab. Masih Mas Ilham aja, Mbak Indah, Mbak Siren. Oke, bisa di next. Sudah ada banyak jawaban yang benar. Kalau ketemu soal yang panjang kayak gini dan dia kuantitatif, sebenarnya informasi yang di depan ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa ya. Kita cuma fokus di jika Hasan bisa baca 3 halaman per 2P menit, dalam 8 menit berapa halaman yang bisa dibaca. Kita cukup lihat itu aja sih. Ini masuknya perbandingan senilai. Artinya kalau satu kuantitas besar, kuantitas yang lain ikut besar. Ya karena si Hasan itu baca 3 halaman per 2P menit. Jadi kita ngitung per menitnya dulu, yaitu 3 per 2P. Jadi tiap menit si Hasan itu dia bisa baca 3 per 2P halaman. P-nya berapa? Nggak tahu. Dan kita nggak perlu tahu tentang itu. Jadi kalau ketemu 3 per 2P per menitnya, berarti 8 menit ya tinggal dikali 8. 8 kali 3 per 2P. 8 dibagi 2, ketemu 4. 4 kali 3, 12. 12 dibagi P halaman. Dan seperti yang kalian tebak, jadi jawabannya adalah B. Oke, semuanya benar ini. Ini nih, nomor 4. Ini ada kaitannya sama soal yang sudah dijelaskan Mbak Devi tadi di kecukupan data. Jadi ada segitiga, itu sudutnya berapa, itu tadi udah dijelasin sama Mbak Devi. Kalau kalian tadi merhatikan, pasti ingat. Ya, silakan dicoba dulu.
Baru Mbak Siren aja kayaknya. Yang lain? Ya, ada 2 jawaban B, ada 1 jawaban E. Oke, bisa di next kita bahas bareng-bareng. Gini, seperti yang udah dibahas sama Mbak Devi tadi, jumlah sudut dalam segitiga itu ada 180 derajat. Apa itu segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi itu adalah segitiga yang ya panjang sisinya sama dan otomatis besar sudutnya sama. Karena segitiga itu ada 3 sudut dan jumlah sudutnya 180, ya 180 bagi 3. Jadi setiap sudut segitiga sama sisi itu 60 derajat. Sama, besarnya 60 derajat. Karena X adalah salah satu sudut segitiga sama sisi dikalikan sepertiga, berarti ya 60 derajat kali sepertiga. Sama saja dengan menghitung 60 bagi 3, ketemu 20. Kemudian Y jumlah derajat segitiga sama sisi ada 180 dibagi 6, 30. Mungkin kalian bertanya-tanya juga, kok bisa saya langsung hitung 2Y min X? Ya nggak kayak gitu juga sebenarnya. Saya ngecek dari opsi A, B, C, D, tapi yang A, B, C, D salah. Jadi ketemu yang benar yang E. Jadi kalau soalnya kayak gini ya memang harus dicek satu persatu. Seperti misalkan opsi A ya, X min Y lebih dari 0. Kalau X min Y lebih dari 0, kita cek aja. X-nya tadi 20, Y-nya 30. 20 kurang 30, negatif. Negatif itu lebih kecil dari 0, jadi opsi A salah. Kita kemudian ngecek opsi B, dimasukkan X-nya, dimasukkan Y-nya, nanti juga salah. B salah. Nah, C ini jelas salah, karena X dan Y itu ada nilainya. Kok nggak bisa ditentukan gimana? C juga salah. Opsi D, 5X, kalikan aja 5 kali 20, 100, 4Y, 4 kali 30, 120. Nggak sama. Jadi D juga salah. Jadi mau nggak mau, yang E harus benar. Nah, untuk memastikannya, saya tulis di slide itu bahwa 2Y min X itu memang ketemunya 40 derajat. Saya rasa soal ini nggak susah, tapi barangkali sebagian besar dari kalian lupa berapa besar sudut dalam segitiga dan berapa besar sudut sama sisi. Dan nanti bisa diingat-ingat ini ya, besar sudut sama sisi itu adalah 60 derajat. Oke, bisa di next. Nah, ini soal terakhir nih kayaknya. Wah, ini saya salah ya animasinya. Udah deh, nggak apa-apa. Sorry, animasinya kebalik. Oke deh. Nggak usah dikerjakan berarti. Kita bahas bareng aja. Duh, sorry deh, kebalik ini animasinya. Padahal soalnya susah ini. Pas kebalik. Gini, ini soal agak menjebak juga ya. P adalah 21,95% dari 67. Q 67% dari 21,95. Bagi kalian yang sudah berhitung tentang persentase, pasti kalian akan mengalihkan aja. 21,95% kali 67 ketemu nilainya. Begitupun Q nanti juga dihitung ketemu nilainya. Nah, saya rasa itu sah-sah saja. Tetapi buang-buang waktu karena 21,95 kali 67 itu pasti nanti ketemunya bilangan yang besar. Nah, ini sebenarnya ada caranya kayak gini. Ini tipe-tipe soal TPA kayak gini. Kadang itu nggak menuntut kita untuk menghitung. Kadang mereka itu menuntut kita untuk mencermati lebih dalam. Nah, dari situ kan kelihatan sebenarnya antara P dan Q itu sama. Kenapa? Karena 2 kali 3 itu sama aja dengan 3 kali 2. Itu karena perkalian itu sifatnya
komutatif. Jadi ya P sama dengan Q. Jadi sini kita akan tahu bahwa sebenarnya ini soal nggak susah. Tapi kalau sekali melihat gitu ya kayaknya. Oke, kita pilih opsi A, P dan Q nilainya sama. Next. Oke, aku rasa sampai di sini aja sih. Sebelum aku akhiri, ada nggak yang mau nanya? Kalau sudah, boleh juga follow IG saya ya. Saya promosi. Oke, jadi mohon maaf banget, aku hari ini nggak begitu maksimal ya, karena aku agak flu gitu, jadi suaraku juga nggak begitu jelas. Sorry ya teman-teman, Oh, Kak Agung. bisa bahas banyak setelah ini nanti bisa dilanjutkan sama Mbak Dian. Oh ya, BTW kalau kalian punya soal-soal lain ya yang pengen dibahas di pertemuan selanjutnya, kalian boleh ini chat saya di IG. Nanti boleh DM saya kirim soal misalkan. Nanti bahas ini Kak itu boleh gitu. Boleh nanti materi nanti akan di-share sama Mbak Dian. Oh ini ada Agnesa Britania.